Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mengucap syukur ya, karena mereka mendapatkan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada jemaat di Korintus itu ya, dalam Kristus Yesus. Paulus mengucap syukur karena saat Paulus bersaksi di situ kasih karunia Allah, mereka terima. Katakan juga di ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Di dalam Tuhan Yesus kita menjadi kaya dalam segala hal. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan, dan ini dikatakan oleh Paulus. Kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ini yang dikatakan Paulus. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Mereka telah menerima kesaksian mengenai Tuhan Yesus Kristus dan mereka menerimanya. Dikatakan di ayat 6. Dikatakan di ayat 7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi para jemaat mula-mula saat para rasul dan para murid 2000 tahun yang lalu itu, mereka selalu menunggu pernyataan Tuhan Yesus kepada mereka. Karena apa? Para rasul dan para murid saat itu semuanya kepenuhan Roh Kudus. Kita tahu bahwa mereka tidak diizinkan keluar Yerusalem sebelum mereka mendapatkan janji Bapa, yaitu apa? Roh Kudus, bagian dari diri Bapa sendiri. Dan kita tahu senantiasa Paulus itu mendapatkan peringatan atau didatangi Roh Kudus, malaikat berbicara kepada Paulus, pernyataan Roh Kudus, pernyataan malaikat. Itu juga yang dinantikan oleh jemaat Korintus. Paulus mengatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin ya, mereka menantikan itu. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa mereka tuh diteguhkan oleh Tuhan Yesus sampai kepada kesudahannya. Roh Kudus itu meneguhkan mereka, Tuhan meneguhkan mereka sampai pada kesudahannya, sehingga tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin ya. Mereka bisa menjaga kekudusan mereka karena apa? Karena mereka mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Roh Kudus meneguhkan mereka. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ini pernyataan seorang Paulus. Seorang Paulus kita tahu disesah, dirajam, sampai dikira mati, diseret di luar kota. Saat dikelilingi murid-murid yang tentunya menyangka Paulus mati, ternyata Paulus bangkit. Tentunya kita bisa bayangkan dengan kesakitan yang ada di badannya, Paulus bangkit dan berjalan masuk ke kota lagi. Kemudian Paulus dipenjara di Yerusalem. Kita tahu saat ke kota demi kota sebelum ke Yerusalem, Roh Kudus sudah menyatakan itu. Paulus sudah tahu bahwa di Yerusalem Paulus akan diikat tangannya, karena ada nabi yang memberitahukan Paulus juga, tapi Paulus sudah tahu itu. Sebelumnya saat Paulus berkeliling dari kota ke kota, Roh Kudus sudah menyatakannya. Seseorang yang dirajam sampai dikira meninggal, diseret di luar kota. Seseorang yang dipenjara padahal tidak bersalah,
bersaksi bagi Tuhan. Disesah